Saya Nur Atika, NIM 160-16078, ingin menyampaikan materi mengenai memahami implementasi BK dalam kurikulum 2013. Akan dibahas dua hal, yang pertama BK dalam kurikulum 2013, yang kedua pelaksanaan layanan peminatan di satuan pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau SMK atau MA atau MAK. Yang pertama yaitu BK dalam kurikulum 12. Terbagi menjadi tiga. Yang pertama, menguatkan pembelajaran yang mendidik. Kaidah-kaidah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan harus bermuara pada perwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi peserta didik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dapat mendukung perkembangan potensi peserta didik, ada beberapa hal yang harus dilakukan guru. Yang pertama, memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen potensi peserta didik. Yang ketiga, melakukan diagnostik kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik. Dan yang terakhir, mendorong terjadinya internalisasi nilai sebagai suatu proses individual peserta didik. Yang kedua yaitu memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya diversifikasi layanan, jelasnya layanan peminatan. Bimbingan dan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas, dan fasilitasi agar terjadi diferensiasi dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Untuk itu, kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran perlu dilaksanakan dalam bentuk yang pertama, memahami potensi dan pengembangan kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua, merancang program pembelajaran dan melayani kekhususan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, membimbing perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan fungsi outreach. Dalam konteks ini, kolaborasi guru bimbingan dan konseling dengan guru mata pelajaran hendaknya terjadi dalam konteks kolaborasi yang lebih luas, antara lain kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, kolaborasi dengan dunia kerja dan lembaga pendidikan, dan intervensi terhadap institusi terkait lainnya dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu pelaksanaan layanan peminatan di satuan pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK, MA atau MK. Yang pertama yaitu pelaksanaan layanan peminatan di satuan pendidikan SD atau MI. Arah peminatan pertama perlu dikembangkan pada siswa SD atau MI yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP atau MTS. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi untuk memilih SMP atau MTS. Yang kedua yaitu SMP atau MTS. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang jenis dan penyelenggaraan masing-masing SMA atau MK atau SMK, pilihan mata pelajaran dan arah karir yang ada, dan kemungkinan studi lanjutannya. Yang ketiga yaitu SMA atau MA atau SMK atau MAK. Dalam satuan pendidikan ini terdapat kelompok mata pelajaran peminatan studi meliputi peminatan akademik, peminatan vokasional, peminatan pendalaman, dan lintas mata pelajaran, serta peminatan studi lanjut. Untuk satuan pendidikan SMA atau MA atau SM, peminatan akademik meliputi peminatan matematika dan sains, peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Sedangkan untuk SMK atau MAK meliputi peminatan akademik dan vokasional. Guru BK atau konselor melalui pelayanan BK membantu peserta didik dalam memenuhi arah
peminatan peserta didik sesuai dengan kemampuan mental dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi mereka masing-masing. Demikian penjabaran materi tentang implementasi BK dalam kurikulum 2013. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.